Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberlakuan merit sistem dalam birokrasi Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas seiring dengan adanya transformasi digital harus segera disikapi, terutama untuk perkembangan manajemen ASN. Untuk itu, ASN tidak hanya dituntut semakin profesional, tapi juga harus kompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Ibu Hajah Nina Agustina terus berkomitmen untuk mengembangkan SDM yang profesional dan berorientasi terhadap pelayanan masyarakat yang lebih baik. Ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah ASN yang direkrut sebagai bagian dari super tim pemerintah Kabupaten Indramayu sampai dengan tahun 2023 jumlah penerimaan ASN di Kabupaten Indramayu berjumlah 919 orang. Dan pada hari ini dengan kebijakan Ibu Bupati Hajah Nina Agustina yang sangat luar biasa akan diserahkan serta dilantiknya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2023 dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sejumlah 1.753, di mana rekrutmen ini merupakan yang terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu dengan memprioritaskan tenaga pendidikan kategori P1. Untuk itu, saya selaku PLT Kepala BKP Kabupaten Indramayu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati Indramayu, Ibu Hajah Nina Agustina. Insya Allah ASN yang diserahkan SK-nya hari ini siap berkontribusi untuk mewujudkan visi dan misi Indramayu bermartabat dengan kerja baik dan kerja nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara azan subuh dan ayam berkokok memecah keheningan pagi di pelosok perkampungan Desa Sukaperna, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sinar surya perlahan bangun dari peraduan. Cahayanya bersembunyi mengintip malu-malu dari bilik dedaunan. Pak Karma, panggilan akrab pria berusia 47 tahun yang kini berprofesi sebagai guru honorer yang mengabdikan puluhan tahun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Lali guna lali gawe ngali guna angger baik kaya kenen baik. Mak, Apa maning? nyelang duit, Mak. Nyolong duit sabadina di tinggalin. Lah peragat temen sisrak. Kanggo bensin entok, Mak. 3.000 bae, Mak. Langka bensinnya. Duit, orang mangkot duit, orang mangkot duit. Di kana duit ya. Cih, kene duduk. Pira? 3.000. Cangku. Oh, jurong atau saya udah Turun, Mak. Bakas tu pada sini. Mangga, Mak. Meski usianya tak lagi muda, semangat mendidik bibit-bibit bangsa tak pernah tua. Di usianya yang menginjak 47 tahun, penghasilan menjadi seorang guru honorer nampaknya belum cukup bagi Karma. Kegagalan menjadi pegawai negeri sipil yang membuatnya hingga kini masih menyandang status sebagai tenaga honorer. Walau banyak lika-liku yang dihadapinya, atmosfer semangat Karma selalu membara menjadi guru teladan
bagi peserta didiknya. Karma yang juga merupakan guru dalam rumah tangganya harus memutar otak untuk bisa menghidupi keluarganya dengan cara mencari tambahan uang di luar jam kerjanya. Nama saya Eko Puji Haryanto, usia saya 47 tahun. Dulu mengabdi menjadi honorer. Kalau dulu mungkin istilahnya bukan honorer ya. Tahun 2004 itu masih istilah sukwan. 2004, kemudian 2005 saya bertugas di bagian umum Setda Kabupaten Indramayu, tetapi saya ditugaskan di asrama haji. Waktu itu ditugaskan di asrama haji, ada tes pengangkatan untuk honorer yang tercecer. 2014 atau 2014 deh. Nah, pada saat itu di Setda, seingat saya ada tinggal 21 orang yang belum terbawa. Nah, dari 21 orang itu ada tes tertulis. Nah, yang lolos tuh cuma 2 orang di Setda itu. Saya dan Ulma waktu itu. Ketika pemberkasan, ada beberapa teman yang tidak puas dan menganggap saya tidak bekerja di Pemda karena ditugaskan di asrama haji. Dan dari peristiwa itu ya berdampak kemana-mana. Tentunya ke keluarga saya. PNS gagal, kemudian ada masalah keluarga, sampai perceraian ya. Saya sampai digugat oleh istri. Ibarat kata bapak ibu saya pernah menyebut kamu udah jatuh dan tertimpa tangga. Saya cuma ingat waktu itu sempat matur, "Pak, apa kita keluar aja dari honorer apa?" Bapak saya cuma bilang, "Jangan dulu. Jangan dulu, ikuti aja." Nah, dari inget pesan bapak itu ya akhirnya saya terusin deh. Masih tetap honorer. Yang tadinya di asrama haji 2015 itu akhirnya saya ditarik balik ke bagian umum, bergabung dengan Subbag Perlengkapan. Saya bertugas waktu itu, dikasih tugas oleh pimpinan untuk bagian persediaan barang cetakan dan barang ATK untuk mengelola sampai dengan sekarang 2024. Tapi sebetulnya di balik seneng ini juga saya ada duka yang mendalam. Kemarin tanggal 1 Maret ibu saya berpulang ke rahmatullah. Padahal sebelumnya sudah saya kasih tahu, saya udah ngasih kabar, "Mah, besok tanggal 8 mau ada pelantikan." Beliau senang banget. "Nanti kamu udah punya NIP. Kamu udah jadi P3K." Ibu saya cuma berpesan, sama seperti pesan bapak saya, "Besok kalau kamu diangkat, sudah punya NIP, kerja yang jujur, yang benar dan berani. Tapi intinya adalah jujur. Meskipun kamu nggak punya apa-apa, tapi kalau kamu jujur, kamu tenang buat jalan." Itu yang buat jadi pegangan saya.
ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati, Ibu Nina Agustina. Matur sembah nuwun sangat Ibu. Saya udah bisa diangkat menjadi pegawai P3K karena kebijakan Ibu sudah sangat membantu saya pribadi dan teman-teman yang lain. Nama saya Retno Ruspitasari, usia 43 tahun. Saya sebagai perawat di Puskesmas Babadan. Awal mula saya bekerja di sini, saya sebagai mahasiswa praktek dari Akper Pemda Indramayu. Setelah selesai praktek dan lulus kuliah, saya mencoba mendaftar kembali ke Puskesmas Babadan sebagai tenaga magang. Sebagai tenaga magang, dan selama berapa tahun karena kita memang tidak ada perjanjian tidak digaji, jadi berapa tahun saya tidak digaji, dan baru setahun atau 2 tahun dapat uang gaji, bukan gaji ya, honor 25.000 itu dari kegiatan. Waktu tsunami saya diberangkatkan sebagai tenaga relawan dari Dinas Kesehatan bersama teman-teman 10 orang selama 2 minggu di Aceh. Di sana kami kegiatannya pengobatan dan kunjungan ke rumah-rumah yang terkena korban bencana tsunami. Alhamdulillah di sini saya mendapatkan teman kerja yang semuanya baik, memberikan pelajaran yang berharga buat saya. Waktu itu ada saya sempat ada lowongan ke luar negeri, mau ke Saudi, ya dengan tes. Sudah mencoba, tapi memang sepertinya tidak lolos, dan memang sepertinya saya harus di Babadan. Ya, insya Allah dijalani. Alhamdulillah di era kepemimpinan Ibu Bupati Haji Dina Agustina, sekarang Dinas Kesehatan, khususnya kami yang ini dapat gaji udah 2 tahun ini 2 juta, Mas. Iya, buat teman-teman honorer baik nakes atau yang bukan. Jalanilah kerjaan kita sesuai dengan hati nurani, walaupun kadang gaji tidak sesuai, ataupun memang kadang kita lebih diberikan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka, tapi insya Allah dengan ikhlas semua akan berjalan dengan ringan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Haji Nina Agustina atas pengangkatan kami, baik guru maupun nakes dan tenaga teknis yang lainnya. Karena kami sudah menunggu lama untuk ini. Semoga Ibu Bupati juga bisa mengangkat teman-teman yang belum menjadi P3K untuk menjadi P3K. Perjalanan hidup Karma
Retno dan Eko memberikan kita makna, sebuah perjuangan dan pengabdian yang tulus. Kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu bersemangat dan senantiasa memberikan manfaat bagi sesama, serta bersama-sama untuk memberikan kontribusi yang positif sesuai dengan profesi yang ditekuni, melalui kerja baik, kerja nyata untuk mewujudkan Indramayu yang bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon P3K formasi tahun 2023 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Indramayu Haja Nina Agustina atas dukungan, kebijakan, dan doanya sehingga cita-cita kami dapat terwujud. Kami siap bekerja untuk mewujudkan Indramayu bermartabat.